Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada para pendengar setia cerita horor atau mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan hidupnya selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala niatnya. Untuk cerita kali ini berjudul Bercumbu dengan Arwah di Pulau Komodo. Malam semakin larut, udara semakin dingin, angin dari arah barat menerpa keras di villa kami. Villa Damar yang berlokasi di Bukit Antajaya, Teluk Singkap, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sudah 1 minggu kami sekeluarga meninggalkan Jakarta dan berlibur di Pulau Komodo. Papa punya lahan pertanian peninggalan kakek yang dikelola oleh warga setempat bernama Lumbu Paningga. Tanah seluas 100 hektar itu ditanami kopi. Walau jenis pohon itu masih langka di NTT, tapi Papa memaksakan perkebunan itu untuk hidup. Hasilnya lumayan, kopi jenis Arabica dan Robusta telah dapat dinikmati hasilnya. Di tengah kebun, tepatnya di bukit yang diberi nama Antajaya, dibangun villa dari tembok 2 lantai dengan mengarah ke Laut Sumba. Papa sangat suka daerah itu. Mama juga begitu. Mereka benar-benar menikmati hari-hari liburan di villa kami. Mama juga ikut menanam durian Bangkok dan rambutan yang bibitnya didatangkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Setiap hari, Mama bersama istri Pak Lumbu Paningga bercocok tanam. Sementara aku benar-benar kesepian. Tidak ada teman dan tidak ada kegiatan yang menarik perhatianku di Pulau Komodo. Sore itu, aku melamun di beranda villa lantai 2. Bayanganku jauh kepada Ranti, Evan, dan Dina di Jakarta. Teman-temanku itu sedang beristirahat ramai-ramai di Carita, Banten. Aku benar-benar merindukan mereka, ingin berkumpul, bercanda, berbagi bahagia dengan mereka. Tapi dari awal Papa marah, dan Mama juga begitu. Mereka tidak memperbolehkan aku ikut rombongan itu. Papa dan Mama memaksaku ikut ke NTT. Bersama mereka, walau batinku berontak, aku terpaksa juga melakukan perjalanan yang melelahkan itu. Kami naik pesawat ke Lombok, dari Bandar Udara Sela Parang kami ke Ampenan, naik kapal milik Papa di kota itu, lalu berlayar ke Pulau Komodo. Selama perjalanan aku berdiam diri. Mama berusaha membujukku agar aku lebih enjoy. Begitu juga dengan Papa. Tapi karena aku jengkel, kesal, dan gundah gulana, maka bibirku tak bisa juga tersenyum. Sesampainya di villa, pikiranku semakin kacau. Aku ditanya Papa dan Mama, mau apa aku di situ? Mereka menjanjikan mobil baru bila aku mau tertawa. Tapi aku tidak bergeming. Aku melamun dan melamun saja. Bayanganku tetap pada teman-temanku yang bawel, lucu, dan juga konyol. Bayanganku terus terbang di antara mereka. Aku membayangkan betapa indahnya bertamasya di Carita dengan mereka. "Jadi apa sebenarnya yang kamu mau?" bentak Papa. Setelah bosan merayuku agar aku mau tersenyum dan enjoy bersama mereka, tiba-tiba keberanianku muncul untuk melawan Papa dan aku berkata keras, "Papa, keinginanku hanya satu. Aku minta pulang ke Jakarta sekarang juga," kataku. Papa marah besar mendengar jawabanku itu. Begitu juga dengan Mama. "Kalau itu permintaanmu, Papa tidak akan kabulkan sampai kapanpun. Kau harus tetap di sini sampai 7 hari ke depan," bentak Papa sambil berlalu. Sore itu, hari Selasa Wage, tanggal 20 Desember tahun 2001. Aku benar-benar terpukul. Aku menangis habis-habisan di kamar tidurku di lantai 2. Kukunci rapat pintu kamarku sambil menumpahkan kekesalanku pada guling dan bantal. Aku mengadu pada 2 benda yang jadi sahabat baikku selama tinggal di Villa Damar itu. Anehnya, bantal itu seakan bicara padaku, "Dita, janganlah kau bersedih. Hapuslah air matamu, karena air matamu itu tidak akan menyelesaikan persoalanmu. Tunggulah sampai seminggu. Setelah itu, kalian akan pulang ke Jakarta. Dan kau akan berbahagia bersama teman-temanmu di ibu kota. Ayolah Dita," bisik bantal itu membujukku. Aneh memang, malah bantal itu menganjurkan agar aku duduk di beranda depan villa di lantai 2 itu. Aku menurut saja apa katanya.
Aku duduk di beranda sambil memandang alam sekitar yang sebenarnya cukup indah. Laut Sumba kulihat begitu elok dan rupawan. Layar-layar perahu nelayan sudah mulai melaut. Dengan lampu petromak kelap-kelip terlihat dari kejauhan. Mereka bertarung melawan badai demi istri dan anak-anak mereka di rumah, kata seorang laki-laki tampan yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Hei, kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk ke villa ini?" tanyaku ketus. Laki-laki itu menerangkan bahwa dia adalah keponakan dari Pak Lumbu, Paranggi, pengelola ladang kami. Aku baru datang dari Jakarta untuk mengunjungi pamanku di sini. Aku tinggal di Pondok Indah, Jalan Sekolah Duta 19 nomor 45B, tidak jauh dari rumah Anda, katanya. Aku langsung melemah. Laki-laki tampan umur 24 tahunan itu ternyata tetanggaku di Jakarta Selatan. Aku baru saja datang dan paman menyuruhku menemuimu di sini, desisnya. Singkat cerita, kami pun akrab. Banyak hal yang kami obrolkan dan pembicaraan sangat nyambung dan lancar. Habis ngobrol, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam WIT. Papa dan mama sudah tertidur. Entah kenapa, seperti dapat siraman kata magis. Aku melakukan adegan mesra dengan laki-laki asing itu. Kami bergumul hot walau tidak sampai melakukan hubungan intim. Laki-laki itu pun tidak menuntut untuk minta keperawananku malam itu. Jam setengah 12 malam, dia minta pamit. Aku pun melepaskan kepergiannya, meninggalkan villa di dalam gelap. Besoknya, dengan semangat tinggi, aku menemui Pak Lumbu untuk minta bertemu kembali dengan laki-laki yang mengaku bernama Indra itu. Pak Lumbu kaget dan menyerangku dengan ragam pertanyaan mendetail. Kuceritakan ciri-ciri serta bentuk khas Indra seperti yang dipertanyakan Pak Lumbu. Lalu dengan air mata mengenang di pipinya, Pak Lumbu bertutur bahwa Indra itu memang keponakan yang paling disayanginya. Karena Pak Lumbu tidak punya anak, maka Indra dijadikannya anak angkat dan tinggal di rumah adik bungsunya di Pondok Indah. Tapi, kata Pak Lumbu, Indra sudah meninggal 5 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan laut. Ia tenggelam di Laut Sumba, terjatuh dari kapal nelayan milik Pak Lumbu. Mayatnya sudah terkubur di belakang villa, di kebun milik Pak Lumbu. Malam itu, Pak Lumbu menyesalkan kenapa tidak sempat jumpa dengan anak angkat kesayangannya itu sendiri. Penyesalan Pak Lumbu itu menjadi guncangan batin dan gelegak jantungku. Oh Tuhan, tadi malam aku ternyata bercumbu dengan arwah yang sudah 5 tahun lalu terkubur. Inilah pengalamanku yang menurutku agak janggal. Namun anehnya, aku tidak ada sedikit pun merasa ketakutan atau bulu kudung merinding. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita channel Camai Studio sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar supaya tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.